Setelah melewati pagi, siang, dan malam hari semalam, kita bisa menikmati bagaimana kita bisa belajar tentang keluarga, tentang pasutri, tentang para laki-laki, para perempuan, youth, demikian pula anak-anak. Banyak hal yang sudah kita pelajari, banyak hal yang perlu menjadi renungan yang memperkuat kita di dalam kita berproses berumah tangga. Kita bisa melihat berbagai macam situasi yang terjadi pada diri kita masing-masing dengan berbagai tantangan yang seringkali kita juga tidak paham, gitu ya. Walaupun kita menikmati, kita seringkali bertanya, tetapi biarlah kita menjadi berkat dan bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing kita senantiasa melayani Tuhan, pencipta kita, kepala gereja kita. Kita nyanyikan bersama keluargaku melayani Tuhan. Kita menikmati berkat Tuhan, kita bersyukur karena semuanya adalah berkat Tuhan. Dan marilah kita bersama bagaimana pengurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan dengan berdiri sebelum Pendeta Edi akan maju dan menyampaikan khotbah dan salam. Berkat kemurahan.
asih. Ibadah di minggu kedua di bulan Juli di Villa Bukit Pinus dalam rangka retret GKMI Pengharapan, retret keluarga GKMI Pengharapan. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Allah, bagi Mazmur nomor 100, Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di segenap bumi, beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataranya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Tadi sudah disampaikan bagaimana Tuhan itu baik. Kasih setianya senantiasa melimpah dalam kehidupan kita.
kita mengakui dalam nyanyian yang akan kita sampaikan bersama. Tetapi sebelum itu biarlah kita berdoa juga untuk anak-anak dalam persiapkan diri untuk komisi sekolah minggu atau ibadah anak. Anak-anak silakan maju ke depan. Ya, hadap sini ya. Hadap Pak Edi ya. Diputar balik lihat Pak Edi ya. Oke. Sini Jos lihat Pak Edi. Ya. Tadi Pak Edi lupa ya, karena sudah lama tidak doain, jadi lebih lupa. Maaf ya. Yuk kita sudah siap untuk ibadah? Sudah. Oke. Yuk kita berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh beribadah. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Berkati kami dan juga untuk kakak-kakak pembimbing yang akan bercerita tentang firman Tuhan, sekaligus juga mereka yang mempersiapkan aktivitas dan juga memimpin pujian, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati untuk orang tua kami yang mereka memimpin kami, menolong kami sehingga kami boleh beribadah. Biarlah berkat Tuhan terbaik Tuhan limpahkan bagi orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita katakan sama-sama, amin. Selamat ibadah anak-anak, Tuhan berkati. Mari kita nyanyikan Kasih Setiamu.
persamaan yang akan dipimpin oleh Pak Andre Kencana. Dan biarlah kita percaya, menyatakan diri di dalam nyanyian yang kita sampaikan bersama, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa karena pada hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk beribadah Tuhan, menikmati kebersamaan bersama dengan Engkau Tuhan, serta bersama dengan kami. Kami mau serahkan kebaktian pada hari ini untuk kebaktian umum, kebaktian youth, serta ibadah anak Tuhan. Serta untuk kami yang tidak dapat hadir bersama-sama di sini yang menikmati ibadah secara online. Bapak, kami juga bersyukur karena kami bisa menikmati retret keluarga yang diadakan pada kemarin dan hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami bisa menikmati materi yang begitu berharga untuk keluarga Tuhan, di mana kami keluarga-keluarga diajarkan kembali untuk menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang lanjut usia dan jemaat yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang anugerahkan mereka kesembuhan Tuhan serta kondisi fisik yang lebih baik. Kami juga mencerahkan proses renovasi yang sedang berlangsung Bapak, yang dipimpin oleh Panitia Renovasi dan Perluasan GKMI Pengharapan. Biarlah kiranya proses renovasi yang sedang berjalan dapat berjalan dengan baik Tuhan, dan dapat selesai, dan kami bisa menikmati hasilnya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pendampingan-Mu selalu ada di dalam proses renovasi gedung gereja ini Tuhan, dan semuanya bisa kami lakukan untuk melayani Engkau lebih baik lagi ya Bapa. Bapa, kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya kami bisa bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai keberagaman yang ada ya Bapa. Biarlah kiranya perdamaian di dalam negara ini selalu terjaga dengan baik Tuhan. Kami juga mau mendoakan dan menyerahkan pembangunan yang terjadi di segala bidang Tuhan.
kami hidup di negara yang sedang maju dan berkembang Tuhan, biarlah kiranya pembangunan ini bisa berjalan dengan baik Tuhan, dan juga kami bisa menikmati hasilnya nanti ya Tuhan. Bapa, walaupun negara kami adalah negara yang baik dan sedang berkembang, kami sadar Tuhan bahwa ada begitu banyak konflik baik di dalam negeri maupun di luar negeri Tuhan. Biarlah kami kiranya Engkau yang memberkati negara kami dan juga dunia ini Tuhan. Dan begitu banyak konflik yang ada Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang berikan kekuatan bagi mereka yang berada di zona-zona konflik tersebut Tuhan, agar pengharapan mereka tidak putus Tuhan. Sementara kami yang berada di tempat yang relatif damai Tuhan, biarlah kiranya Engkau berikan hati untuk terus bisa mendoakan dan mungkin membantu mereka yang sedang dalam kesusahan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami. Kami menutup doa ini dengan mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tema kita keluarga, dan ada dua nyanyian yang hendak kita sampaikan bersama. Yang pertama, kita nyanyikan bagaimana berkat Tuhan dalam keluarga kita masing-masing, dalam keluargaku, dan nanti akan dilanjutkan ada kasih di dalam keluarga itu sendiri. Berkat bagi keluargaku. Bapa
Dipersilakan kepada paduan suara pengharapan untuk
Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapak, pagi hari ini kami semua boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Pendeta NDSS. Bapak, tolong urapi hamba-Mu dan menyampaikan firman-Nya dan berkati kami semua jemaat-Mu ini dalam mendengarkan firman, dan semoga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai dengan Efesus 6 ayat 9. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bergantian membacakan, dimulai dari saya yang genap. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan Efesus 6 ayat 9. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk menguruskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri.
Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Tidak pernah orang memuji tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus sebagai jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya, sehingga berbagai tubuh menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimana juga ketika kamu masing-masing sesuatu, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istrinya adalah suaminya. Efesus 6, taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang mereka, kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Demikian firman Tuhan. Iya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, senang sekali bisa kembali berjumpa, dan ini edisi spesial karena kita ibadah hari Minggu ya di Villa Bukit Pinus. Iya, sebelum memulainya saya berharap bahwasanya tiap kita kumpul di keluarga masing-masing ya. Jadi yang paling gampang itu kan ada suku-sukunya itu ya kan, kalau suku itu kan kumpul sama keluarga ya, silahkan berdekat dengan keluarganya, karena ini retret keluarga, kita kumpul dengan keluarga gitu ya. Saya kasih waktu sebentar, silahkan kumpul dulu. Ya, bagi Bapak Ibu yang sendirian datang ke tempat ini dan sama keluarga, silakan gabung dengan keluarga yang lain atau yang sama-sama sendirian datang gitu ya. Oke ya, silakan gabung. Ya, ada sukacita selama 2 hari kita di sini. Amin. Mana si Jos ya? Oh, jadi ibadah anak pasti akan jawab amin gitu ya. Keren dia, anak kecil tapi antusias sekali. Ya, saya pun juga senang sekali kita bisa kembali berjumpa. Maksudnya di dalam acara retret, meskipun buat saya baru pertama kali retret di keluarga di GKI Pengharapan. Mungkin juga istri saya pasti 1 kali, yang lain mungkin juga ada yang 1 kali. Tapi Bapak Ibu yang sudah lama di GKI Pengharapan mungkin sudah beberapa kali. Tapi ini bukan sesuatu yang menurut Bapak Ibu saya tawarkan tahun depan mau retret lagi nggak? Mau, belum tentu ya. Tetapi ini adalah satu yang kita susun jadi satu program dari GKI Pengharapan, bahwasanya kita memperhatikan keluarga,
maka perlu adanya retret keluarga ini. Semoga dalam waktu yang ke depan juga ada retret keluarga ini. Bapak Ibu sudah punya suku-suku ya. Saya dapat suku Ruben. Tadi sudah ada calon-calon juara dari mana? Suku Sebulon. Suku apa lagi? Yehuda. Wah keren ya, macan banget ya. Saya ingat banget gitu ya. Satu lagi tadi siapa ya? Suku siapa ya? Ya? Pak Jun gak mau nyebut ya. Suku apa Pak Jun? Oh Dan, oh ya Dan ya. Oke, sorry. Itu calon juara. Jadi nanti kalau dapat juara ya silakan. Yang lain jangan iri ya, jangan iri. Tapi juara belum tentu satu ya. Juara 7, 8, 9 juga bisa gitu. Karena saya suku Ruben yang tertua, jadi saya kalah. Tapi apapun juga tetap paling tua, jadi tetap menang gitu. Bapak Ibu harus kalah gitu ya. Karena Ruben kan paling tua. Gitu. Iya, ini guruan aja ya. Bapak Ibu, suku Israel ada berapa? Siapa yang hafal 12 suku? Coba angkat tangan dulu. Hafal kan? Apalagi tak persulit lagi, hafal dari yang paling tua sampai yang paling muda. Lebih sulit lagi kan? Dengerin saya hafal ya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar. Udah 5 dulu. Udah hafal? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar. Udah kan? Sebulon, Gad, Asher, dan Naftali. Sebulon, Gad, apalagi Gad, Asher. Oh, udah apa 10. Sebulon, Asher, dan Naftali. Oke, sudah 10, 11, 12-nya kan gampang. Yusuf, terakhir Benyamin. Sudah hafal semua kan, dari yang paling tua sampai paling muda. Jadi saya dapat hadiah, beri saya juara nggak apa-apa gitu ya. Itu guru juga. Oke, semangat semua untuk ngejar poin gitu ya, demi poin. Bangun pagi-pagi, olahraga, tampil, waduh luar biasa itu, semangat sekali. Padahal tadi malam masih ngantuk-ngantuk gitu ya. Ya saya diberkati juga sepanjang hari ini, terutama kemarin dari pagi sampai malam ada KKR banyak diberkati dan kita bersyukur. Saya juga bingung, saya punyakan apa ya? Karena banyak sudah diborong semua sama Pak Jarod, sama Bu Krisna, sama Pak Yudi gitu ya. Saya mau ngomong apa lagi gitu ya, habis gitu ya. Nggak perlu diomongin lagi, jadi mungkin khotbahnya nggak lama, tapi kalau saya nggak lama berarti bukan saya gitu ya, khotbahnya gitu ya. Bapak-Ibu sekali kasih Tuhan, adalah satu keniscayaan bahwa saya kalau keluarga itu nggak ribut. Jadi satu kepastian kita semua, berkeluarga itu pasti ribut. Maka ada buku namanya buku Ribut Rukun yang ditulis oleh Andar Ismail. Andar Ismail itu istrinya apa namanya, adiknya pendeta GKMI di Melahan gitu ya. Itu keren ada. Jadi setiap buku itu dia punya 33 judul, 33 materi. Jadi setiap buku Ribut Rukun nanti ada 33 materi, yaitu kunjungan usia Tuhan Yesus. Nah, dia ingin mengingatkan kita semua bahwasanya keluarga itu ya ribut, ya rukun. Ribut lagi, rukun lagi gitu kan. Tetapi maksudnya seperti ini, ketika kita memutuskan untuk berkeluarga, siap-siaplah untuk ribut. Karena kita tuh nggak sama dengan istri kita. Apalagi punya mertua, punya anak, ributnya semakin banyak. Betul kan? Iya. Saya dan istri saya itu nggak jadi satu, tetap beda terus. Karena adrenalin saya itu tinggi loh sekalian. Karena saya orang sanguin gitu ya. Jadi kalau dulu saya di kantor itu jarak sekian itu saya udah naik motor tak hitung. Jadi saya bukan hanya diam aja ngitung dari rumah itu berapa menit, 12 menit. Jadi meskipun saya bangun pagi, saya berangkatnya jam 7.48. Jadi 7.48, 12 menit itu cukup ngebut gitu ya, karena saya suka ngebut gitu, jadi tiru. Jadi butuh adrenalin tinggi, jadi begitu lampu merah saya udah bingung nih, waduh, hitungannya kemarin nggak ada lampu merah, begitu lampu merah cari jalan tikus. Pokoknya 12 menit sampai kantor. Jadi kalau sampai kantor itu 7.59, 8.00, 8.01, nggak ada angka lain. Tapi kalau 8.01 saya dipotong makan, karena nggak dapat makan. Tapi adrenalin saya itu butuh seperti itu, jadi tiap hari itu butuh adrenalin. Meskipun saya 7.30 sudah bangun, saya nggak mau pergi gitu ya. Tunggu begitu 7.48 langsung berangkat. Istri saya nggak bisa, karena istri saya tuh
persiapan segala sesuatu. Tadi pagi saya dimarahin gitu ya, sama si ngobrol sama Pastor Sam, ini jamnya udah mepet. Iya sebentar, tinggal mandi doang aja susah banget gitu. Iya beda, kita tetap nggak sama. Saya butuh adrenalin supaya naik gitu adrenalin saya, dan butuh apa namanya, kalau sudah tepat itu rasanya lega banget gitu. Nah, istri saya nggak bisa. Padahal nikah sudah lama, 20, saya menikah tahun 98, jadi 28 tahun Februari kemarin, bulan Februari ya. Artinya meskipun 28 tahun masih butuh penyesuaian. Nah, kalau keluarga ribut, artinya adalah kita butuh dari kebenaran firman Tuhan untuk mengatur ini semua. Nah, ini ada di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 6 ayat 9 tadi. Nah, apa yang mendasari dari ada retret kita? Kita temanya adalah Let the family be the family. Let the family be the family ini diambil dari satu tema, sebenarnya bukan judul persisnya seperti ini, tapi let the church be the church. Jadi biarlah gereja menjadi gereja. Itu ditulis oleh seorang Anabaptis Mennonite, kalau kita boleh ngomong itu ya. Itu dari John Howard Yoder. Jadi dengar katanya Yoder, udahlah itu pasti bagian daripada keluarga besar kita. Yoder bersaudara, itu saudara kita semua. Dan dia menulis Let the Church be the Church. Ini tentang eklesiologi, tentang bergereja. Bagaimana gereja itu setia, harusnya setia di dalam panggilannya sebagai gereja, dan setia menjalankan tugas-tugas gereja. Dia melihat bahwasanya pada saat itu gereja banyak bergeser, bukan berfungsi sebagai gereja, tetapi gereja mengikuti arus. Oleh sebab itulah John Howard Yoder menulis buku ini, Let the Church be the Church. Biarlah gereja kembali kepada fitrahnya sebagai gereja, kembali setia di dalam panggilannya sebagai gereja. Dan ini tidak mudah bagaimana bereklesiologi. Dan eklesiologi atau tentang bergereja itu erat kaitannya dengan keluarga. Gak ada gereja tanpa keluarga, gak ada. Selalu dalam gereja selalu ada keluarga. Maka menarik ketika kita membahas bagaimana let the church be the church, dan kemudian kita menjadi let the family be the family. Itu erat kaitannya. Ketika keluarga itu beres, tema kita terakhirnya saya ingat-ingat, pasti beres. Nah, itu aja ingat-ingatnya. Pasti beres kalau ada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya ada, tapi maksudnya Tuhan Yesus beserta dengan kita, Tuhan Yesus memimpin kita, Tuhan Yesus menolong kita melalui firman-Nya, semuanya akan beres. Nah, kita belajar pelan-pelan bagaimana let the family be the family. Sekali lagi, bagaimana kalau itu keluarga atau gereja kembali pada fitrahnya. Kemarin dengar Pak Jarod itu keren banget loh, saya. Waduh, ada ya orang yang pintar ini, sehebat ini, tetapi juga ada hal yang tidak bisa saya jangkau di dalam keterbatasan saya, dalam panggilan saya. Pak Jarod itu rugi ratusan miliar. Oh, saya nggak pernah, pintar saya kan, karena saya nggak punya duit segitu. Jadi kalau dia ngomong Pak Jarod, saya miskin ya, nggak ada duitnya lagi ya, karena emang nggak punya gitu ya. Kalau Pak Jarod rugi ratusan miliar, saya nggak pernah, pintar saya gitu kan. Mas saya nggak punya uang ratusan miliar. Ketika kuliah, panggilan saya dan teman-teman yang ada di saat termasuk Pak Nikolas, kami itu nggak boleh kerja. Serius. Istri saya pun nggak boleh kerja sekuler. Bolehnya itu cuma dua. Jadi dokter atau perawat yang mengabdikan diri, yang kedua jadi guru. Yang lain nggak boleh, karena itu pelayanan. Jadi tanya, istri kerja nggak? Enggak. Ya udah bersyukur. Yang boleh cuma dua. Kalau itu enggak, yang lain nggak boleh. Jadi memang ketika kami dalam dididik pun nggak boleh bekerja. Fokus kepada panggilan sebagai hamba Tuhan dan teruslah melayani di gereja. Nggak ada yang lain. Jadi bersyukur, saya pastikan Pak Jarod bukan alumni dari Saat gitu ya. Kalau Saat nanti ditegur sama Saat juga, meskipun ada batasannya, jadi berbeda. Tetapi saya kagum dengan Pak Jarod, wah luar biasa ya. Dia berjuang dengan seperti itu, orangnya pinter, menurut saya pinter dan bisa menyampaikan segala sesuatu. Nah, tapi ada keterbatasan, ada yang tidak bisa saya jangkau dengan Pak Jarod gitu. Nah, mari kita lihat
apa yang ada di dalam Efesus pasal 5 tadi, ini tentang bagaimana aturan-aturan itu peran penting di dalam keluarga. Kalau saya ini suami dan istri, ada anak, ada orang tua, ada hamba, dan juga ada Tuhan. Semuanya diatur di dalam firman Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ketika ada calon mempelai datang atau mendaftar di gereja dan berjumpa dengan saya, selalu pertama kali berjumpa adalah saya taruh di Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 33. Nanti coba yang saya bimbing tanya, pasti pertama kali saya hadapkan dengan firman seperti ini. Dan menariknya adalah di dalam bimbingan pernikahan itu, pria itu harus mengasihi istrinya. Betul kan? Tetapi firman Tuhan berkata yang pertama kepada istrinya dulu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Mau menjadi istri aja ribut dulu. Mau siap tunduk enggak sama suami? Waduh, kalau tunduk itu ya susah ya Pak ya. Lah kalau nggak mau tunduk ya jangan nikah. Karena firman Tuhan adalah, hei istri, tunduklah pada suamimu. Nggak ada kata yang lain gitu kan, sesuai dengan firman Tuhan. Betul ya, tunduk ya. Bukan tanduklah suamimu, bukan. Tapi tunduklah kepada suamimu. Kalau syarat ini tidak kamu penuhi, ya saya tidak menikahkan kamu. Kalau suami bagaimana? Kasihlah istrimu. Suaminya biasanya, oke Pak, siap, saya siap mengasihi istri saya. Problemnya ada di mana? Perempuan. Tunduk itu nggak gampang. Kelihatannya seperti itu. Tetapi terus berlanjut, cara singkat katakan bahwa saya ternyata mengasihi itu begitu sulitnya bagi seorang pria. Tunduk itu juga begitu sulit bagi seorang perempuan. Dalam pikiran saya ketika saya memahami firman Tuhan, laki-laki itu lebih gampang tunduk. Saya tahu sekalian serius. Laki-laki itu lebih gampang tunduk daripada mengasihi. Sementara perempuan lebih mudah mengasihi daripada tunduk. Nah, kita kan tahu jawabannya, karena laki-laki itu kan tidak punya perasaan. Betul ya? Kalau tidak punya perasaan suruh mengasihi ya susah. Kata kasihnya nggak cuma pada istrinya aja, mungkin seperti itu, tidak punya perasaan. Semuanya dikasih, pokoknya ya udah gitu aja, tidak punya perasaan. Punyanya hanya, kata Pak Jarod, otaknya aja gitu ya. Sementara perempuan punyanya apa? Perasaan, tidak punya apa? Ya ngomongin ibu semua lah, bukan saya loh ya. Saya nggak tega ngomong gitu. Kalau punya perasaan tinggi mengasihi kan mudah. Tetapi kalau nggak punya akal, ya maksud saya lebih ringan gitu ya. Gimana suruh tunduk, susah gitu ya. Tetapi inilah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan mengarang-arang, tetapi kita melihat bagaimana keindahan daripada Alkitab itu justru. Oh saya nggak bisa laki-laki mengasihi istri, kok disuruh mengasihi? Sementara perempuan juga sama, susah untuk tunduk, tetapi harus tunduk. Tetapi firman Tuhan nanti berikutnya lebih diperhalus, karena bukan hanya soal tunduk seperti hamba kepada tuannya. Nanti kan ada perintah kalau hamba itu bukan tunduk, justru taatilah. Tetapi perempuan suruh tunduk pada istri, tunduk pada suami, bukan. Menghormati suaminya. Jadi nanti silakan baca, nanti bisa kita baca sama-sama kan. Perempuan itu menghormati, tunduk itu dalam arti menghormati, bukan apa namanya jongosnya atau hambanya kepada tuannya tunduk seperti itu. Semua omongnya suami semua enggak, tetapi menghargai. Dan itulah keindahan Alkitab kita. Nah, kalau saya coba cari tafsiran-tafsiran di Alkitab gitu ya, dan saya justru tertarik kepada tafsiran yang ada di mana saudara-saudara kita menafsirkan bagian ini ya. Jadi Believer Church Bible Commentary bisa coba dicek ya. Itu di bawah Thomas R. Yoder novel. Jadi dengan kapal Yoder itu ya kita lah pasti. Karena keluarga besar Yoder itu ya anak baptis Menonet gitu ya. Dia di dalam tafsirannya Efesus
pasal 5 ayat 22 21 sampai dengan 33 dan dilanjutkan pasal 6, dia mengatakan ada the household code. Dan ini yang tidak saya dapatkan di dalam tafsiran-tafsiran yang lain. Bagaimana orang Anabaptis Mennonite itu menafsirkan bagian ini, bahwasanya ketika kita bisa the household code itu bicara tentang peran, aturan yang harus diikuti. Peran dan aturan yang harus diikuti, termasuk tugas-tugas di dalamnya yang tidak didasarkan dari teladan Kristus. Ya, judulnya memang berbeda-beda, memang isinya bisa sama, tetapi ketika lihat judulnya The Household Code ini, saya pikir wah ini luar biasa bagaimana kita, para orang-orang kita menafsirkan bagian ini The Household Code, sesuatu yang menurut saya wah boleh juga ini ya, bagaimana peran, tugas, aturan itu semuanya berjalan dengan baik didasarkan dari teladan Kristus. Jadi semua peran, aturan dan apapun yang ada di sini, baik istri kepada suami, suami kepada istri, anak harus taat kepada orang tua khususnya bapak-bapak jangan membangkitkan amarah pada anaknya. Hamba-hamba harus taat kepada tuannya, begitu juga tuannya harus mengasihi pada hambanya itu. Semuanya itu berjalan di dalam the household code. Bapak Ibu sekalian, ketika keluarga nggak punya aturan, kita bisa menikah, tetapi nggak punya aturan, nggak punya peran. Saya tidak membayangkan betapa susahnya keluarga yang kita bangun. Tetapi jika ada aturan, artinya kita kan, ya oke, kita ada di dalam permainan atau aturan itu, dan kita akan berjalan. Dan aturan itu, kalau ini dalam konteks Alkitab kita, tentunya untuk menjadi baik. Coba bayangkan ketika kita menyebut kata tinju misalnya, nggak punya aturan, bisa mati. Wasitnya juga dipukuli ketika nyusun ada wasit. Kenapa? Itu ada aturan gitu kan. Jadi harus tunduk pada aturan. Bagian mana yang boleh dipukul, bagaimana nggak boleh dipukul, terus tentang durasi waktunya dan segala macam, semuanya ada aturan. Dan ketika kita berkeluarga, termasuk bukan hanya kepada pasangan, termasuk anak dan juga sekalipun melibatkan keluarga besar, ada mertua laki, mertua perempuan, dapat orang tua lagi, dan kemudian dapat mantu, dapat anak, dan juga semua orang yang ada di rumah kita ada aturannya. Tidak berjalan, ya udah pokoknya kamu jadi keluarga saja. Tidak, semuanya ada. Siapa menjadi kepala rumah tangganya? Harus suami, nggak ada yang lain. Dan itulah yang diatur oleh Alkitab kita. Dan kita ada di dalam tadi the household code tadi. Semuanya ada peran, tugas, masuk aturan-aturan di dalamnya, di mana kalau kita melakukan bagian-bagian itu tentunya akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Nah, saya tidak menjabarkan lebih lanjut karena kemarin saya pikir sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Jarod dan tim yang ada. Ya kalau boleh agak deg-degan lagi gitu ya, karena pada waktu sesi pria kalau nggak salah gitu ya, atau waktu di sini ya, ada degan ketika Pak Jarod ngomong, usianya berapa kok di sini ya? Kalau 80 tahun ya pindah gereja 3 kali. Saya deg-degan, saya gembala jemaatnya tadi pada pindah semua, gimana nih Pak? Ya jangan gitu ya. Deg-degan juga, meskipun saya nggak pernah pindah gereja kecuali saya melayani gitu. Gereja saya cuma satu aja, GKP Progo. Saya pindah pelayanan di GKP Anugerah ya karena tugas pelayanan. Di Pengharapan juga tugas pelayanan, tapi anggota saya cuma di GKP Progo. Pindah anggota atestasi, tapi anggota saya cuma Progo. Saya nggak ingin pindah-pindah. Meskipun ada keributan di sana, ada nggak cocok, ya saya jalani sebagai keluarga gitu. Tapi kalau Pak Jarod 80 tahun, saya belum 80 tahun, baru 56 tahun, masih ada peluang 2 pindah gereja lagi gitu. Yang itu jangan dengerin telepon saya sedekah bilang gitu. 80 tahun pindah gereja 3 kali, Bapak Ibu nggak ingin pindah kan? Ya, jangan gitu ya.
Kita sama-sama ada keluarga, kita nikmati ya. Pak Jarod punya pengalaman, maksudnya itu bukan suruh kita pindah, tidak. Dari Pak Jarod maksudnya itu ada pengalaman-pengalaman yang lain, tapi jangan ditangkap. Bagi kita yang kita kan punya cara menangkapnya berbeda. Bagi kita seperti orang-orang Parisi tahu, nah ini ngomongnya nih boleh pindah nih, waduh susah nanti saya harus ngomong Pak Jarod lagi, Pak ngomong lagi ya kan, susah lagi gitu kan. Jadi kita nangkapnya jangan apa yang disampaikan itu, tetapi maksud dibalik itu yang kita tangkap gitu ya. Jangan ini pindah gereja semua loh, saya pusing juga nanti gitu ya. Masih juga pusing, kita semua pusing gitu ya. Ya oke, itu untuk supaya kita mengerti. Jadi apa yang sampaikan jangan ditangkap seperti ahli Taurat, pengennya cari yang salahnya doang, jangan. Tetapi karena ini berhubungan saya sebagai pembelajar, saya deg-degan ya, saya sampaikan gitu aja. Dan Bapak sekali kasih, dan kita beri lagi pada kitab kita bahwasanya apa yang menjadi the household code itu, ya mari kita jalani. Artinya adalah kalau kita berperan sebagaimana seharusnya, maka inilah keluarga yang seharusnya. Maka let the family be the family akan menjadi keluarga, itu menjadi keluarga yang seharusnya kalau kita lakukan bagian Alkitab ini. Istri, tunduklah pada suamimu, hormatilah suamimu. Suami, kasihlah istrimu, kasihlah benar-benar. Bukan hanya maksudnya ya kamu tak kasih, yang lain tak kasih. Ternyata Pak Jarod juga nyimpan uang buat istrinya gitu. Ini menarik, itu pengalaman menarik. Dia mengasihi istrinya, mengasihi ibunya. Jadi gak gampang gitu ya. Kalau firman Tuhan kan meninggalkan ayah dan ibunya, kejadian pasal 2 itu. Suami meninggalkan, pria itu meninggalkan, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Tapi tidak ada kata membenci orang tua, itu nggak ada. Tidak ada ya, tetap menghormati. Orang tua itu, tugas Anda adalah menghormati orang tua. Tapi mengasihi, kalau mengasihi itu istri. Mengasihi pada istri. Dan seringkali kalau kita punya mertua, itu nggak gampang kita membedakan, itu bisa bias. Bahkan dia yang melahirkan saya harus mengasihi dia lebih daripada yang lain lah. Jangan nikah. Ini saya ngomong serius sih. Jangan nikah. Ketika nikah, tinggalkan ayah dan ibumu. Bukan berarti kamu tidak boleh menghormati. Harus menghormati orang tua, tetapi kasihnya adalah kepada istri. Betul-betul menjadi satu daging. Dan itulah yang firman perintahkan pada kita semua. Tidak gampang. Tapi ya inilah aturannya. Ya menikah itu memang susah, tidak gampang. Ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan sebelum menikah. Maka kalau ditanya ada anak-anak muda, kenapa enggak nikah-nikah? Waduh, pertimbangannya masih banyak. Termasuk saya. Kami menikah itu, kami pacaran tahun 92. Dan kami menikah tahun 98. Butuh waktu 6 tahun. Dan itu pun tidak cocok-cocok amat. Tetapi harus segera diputuskan karena usia saya udah 29, ayo kita nikah. Jadi saya waktu itu 26, ayo kita nikah. Sudah siap semua sih. Jadi pacaran umur 23, istri saya umur 20, kita udah pacaran. Dan harus nikah. Jangan tunggu lama-lama lagi gitu ya. Nah, Bapak sekali kasih Tuhan. GKMI, Sinode GKMI sedang menyusun satu rencana besar. Namanya Renstrat atau yang disebut dengan rencana strategis. Ya, silakan slide-nya. Pak Jarod dan tim nggak punya, ini kan punya GKMI, maka saya kan, wah saya khotbahnya apa nih ya, GKMI aja gitu ya. Renstrat itu justru ada 3 hal. Gereja, dalam konteks gereja ya, kita kan gereja, kita teraplikasikan dalam keluarga. Berkomitmen, terbuka, relevan. Saya pikir ini sangat bisa di dalam keluarga kita. Bagaimana keluarga itu harus dibangun di dalam komitmen yang tinggi. Tanpa komitmen, keluarga itu bukan keluarga sesungguhnya. Tidak bisa menjadi let the family be the family. Tanpa komitmen. Dan pelajaran tentang komitmen ada juga di dalam bimbingan pernikahan. Nanti di sini yang sudah di pesan bimbingan pernikahan, pasti saya kasih tahu ini tentang komitmen bagian ini. Tanpa komitmen, keluarga itu bukanlah keluarga. Hanya statusnya keluarga. Tetapi orang-orang di dalamnya atau pasangan-pasangan itu bukanlah keluarga sesungguhnya.
Ya cuma pribadi masing-masing aja tanpa komitmen. Ya udah menikah tanpa komitmen, nggak mungkin. Karena kemarin sempat disebut cinta romantis, itu kita pelajari juga. Karena bukan hanya soal cinta romantis, tapi ada beberapa varian yang cukup banyak. Jadi kita pelajari. Harus komitmen, terbuka. Bukan berarti mengundang semuanya menjadi keluarga kita, tidak. Tetapi terbuka di masa dia terbuka terhadap pemikiran-pemikiran. Bagaimana jika ada perbedaan, ada perselisihan, kita terbuka untuk memahami satu dengan yang lain. Nah, kemarin kita juga diungkapkan bagaimana kita belajar tentang karakter kita, belajar bisa pakai perangkat-perangkat tools-tools yang ada, itu kita sangat diberkati. Saya tahu saya orang Samuel sudah lama, dan saya juga tahu saya itu orang merah biru. Itu Pak Theo juga tahu, betul ya Pak Theo, saya merah biru Pak Theo ya. Mana Pak Theo ya? Oh lagi keluar. Saya orang merah biru. Merah biru itu orang pemimpin ya, kata orang merah tapi juga orang biru. Karena suka warna biru, bukan masa suka warna biru, tapi saya, jadi kalau karakter warna itu ada merah, kuning, hijau, biru. Saya merah biru. Jadi Bapak Ibu sekalian, nikah ini kan penting untuk kita, bagaimana kita berinteraksi. Oh saya orang merah biru tuh, memahami orang kuning hijau itu nggak gampang. Nggak gampang. Kuning hijau itu sulit jadi pemimpin. Tetapi apakah nggak bisa jadi? Bisa, tapi butuh effort yang lebih untuk jadi pemimpin. Merah biru itu padanan yang spesial untuk menjadi pemimpin, dan saya ada di sana. Saya dites bolak-balik yang merah biru seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu nggak paham, maaf, tetapi kemarin sudah disebutkan di sini. Jadi ada warna-warna karakter di tes. Di Sinode GKMI juga menyediakan bagian itu. Tes MBTI saya juga tahu hasilnya seperti apa. Ada 16 varian. Dan itu semua untuk apa? Supaya kita mengerti pasangan kita itu apa, kita siapa, pasangan kita siapa. Maka kalau berantem, kan seperti Pak Jarod itu antara dokter sama dokter berantem. Oh ya karena kamu orang ini ya seperti itu. Bisa diatasi gitu kan. Tapi kalau kita nggak tahu, sedikit masalah ributnya, waduh luar biasa itu, nggak selesai masalahnya. Tapi kalau kita saling mengerti, kita mengerti, makanya perlu ada tes-tes gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya tes-tes, oh, bagus juga. Bahkan saya merindukan ini, sekarang ada bimbingan pernikahan itu kan disiapkan bagi calon mempelai gitu ya. Dan itu waktunya ya 3 bulan atau 12 kali pertemuan paling banyak. Kadang kalau sudah mepet ya 8 kali pertemuan, ada diringkas 2 kali pertemuan, ya bisa-bisa aja. Toh bahannya itu tidak pernah habis. Bahan dari bimbingan pernikahan itu tidak pernah habis. Apa yang ada di pikiran saya, bagaimana ya? Kalau bisa itu yang belum menikah, ikut bimbingan pernikahan. Setidaknya mengerti nih, besok kalau menikah atau memilih pasangan, tahu ini bukan hanya sekedar order aja di online. Oh nanti apa yang dilihat? Pastikan pasangan dulu, cantik gak itu ya? Yang kurang cantik, kurang bagus, yang nggak dapat kriteria itu. Tetapi setelah lihat wajahnya kan perlu karakternya. Nah kalau anak-anak muda kita sudah dibekali semua jauh sebelum menikah, saya pikir itu salah satu kekuatan yang gereja kita. Semoga nanti majelis memikirkan bagian ini, apakah kita akan membuka kelas-kelas persiapan pernikahan meskipun belum punya pacar. Jadi kalau punya pacar sudah siap nih, oh iya nih harusnya bagaimana, termasuk nanti pertimbangan yang lain-lain yang perlu kita masukkan dalam kelas itu. Nanti saya dan Pak Nikolas dan Evangelis Jonathan bisa menyusun bersama bagaimana kita mempersiapkan anak-anak muda supaya menjadi pribadi-pribadi tangguh, siap di dalam menghadapi pernikahan atau keluarga yang pasti akan ribut, tapi bisa mengatasi keributan atau perbedaan itu. Semoga berkenan. Kemudian yang lain adalah relevan. Jadi relevan itu apa yang kita hidupi bersama itu sesuai dengan, kalau ributnya sesuai dengan ributnya aja, nggak kemana-mana. Atau kebutuhannya apa dipenuhi, dan itu sesuai dan relevan. Relevan itu ya sesuai dengan konteks masa kini, sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan kita. Dan saya pikir gereja GKMI ketika punya range 10 tahun ke depan seperti ini menjadikan
mengingatkan kita semua, keluarga-keluarga kita juga perlu bagian yang seperti itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, peran, tugas, sampaikan dalam Efesus pasal 5, 22 sampai dengan pasal 6 ayat 9. Tetapi saya mencoba menarik bagian Alkitab yang lain, supaya kita bisa mengerti apa yang ingin sampaikan tadi. 1 Korintus 6 ayat 15 sampai 17. Silakan slide ya, saya akan baca ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya pada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa setiap orang yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ya, pada waktu kami kompak, anggota kompak itu ada perkumpulan, ada persekutuan di kompak PGMB 1, sebenarnya sempat disebutkan oleh pendeta Pak Buta Bulon. Tapi versi saya berbeda. Maksudnya seperti ini, Bapak, perhatikan ya. Dari 1 Korintus 6 ayat 15 sampai dengan 17, penulis yang sama yaitu Rasul Paulus, dia mengingatkan kita bahwasannya satu tubuh ini diingatkan bahwasannya ada percabulan. Tetapi yang lain satu daging. Itulah yang disebut dengan pernikahan. Silakan slide berikutnya ya. Dan yang lebih penting lagi kita memperhatikan ayat ini, ada satu roh. Satu roh itu pernikahan. Saya masih kasih kosong gitu ya. Nah, Bapak sekalian, memang kalau kita lihat di bagian ayat Alkitab ini, satu tubuh itu maksudnya tentang Kristus, tetapi bukan itu maksudnya. Satu tubuh kita memang satu tubuh dalam Kristus, tetapi bukan itu maksudnya. Yang dimaksud satu tubuh tadi adalah dosa seksual, di mana ada percabulan itu, bukan kepada istri atau pasangannya. Satu tubuh itu dosa seksual. Sementara satu daging, itulah yang digendaki Allah bagi kita semua sebagai pasangan-pasangan. Dua menjadi satu, satu daging, bukan satu orang melati. Ya, dan tapi satu daging. Dan berikutnya yang penting adalah satu roh adalah pernikahan. Pernikahan seperti apa? Awal dari pernikahan. Kalau bisa katakan awal daripada keluarga. Bapak Ibu sekalian, menikahkan seseorang. Firman Tuhan berkata satu daging. Tapi dalam hal ini ketika kita bicara tentang aturan peran dan yang lain, dan mengutip apa yang ada di 1 Korintus pasal 6 tadi, sungguh kapan dimulai keluarga? Ketika keluarga itu menjadi satu roh. Dan bicara tentang roh ini nggak gampang. Apa yang dimaksud dengan satu roh ini? Keluarga bukan hanya suami, istri, anak, menantu, atau mertua laki-laki, mertua perempuan, atau bagian yang lain ada keponakan yang tinggal dengan kita, itu di bagian lingkar yang lain lagi, ataupun termasuk juga kalau kita keluarga ada pembantu-pembantu atau disebut dengan budak itu. Tetapi bagaimana keluarga itu menjadi satu roh, dan inilah yang perlu kita perhatikan dan hidupi bersama sebagai orang-orang Kristen atau disebut dengan keluarga Kristen. Oh, terima kasih. Saya dikasih minum sangat baik ini, Wakil Ketua. Dia sangat perhatian. Jadi kalau ada jam berapa, udah bangun duluan, udah siap ya. Daniel Edward ya. Iya, terima kasih ya. Mas Daniel dulu dan sebentar lagi Pak. Kamu nikah ya. Nah, satu roh inilah yang perlu kita pahami dengan benar dan tepat. Kalau kita hanya status pernikahan, itulah yang disebut dengan satu daging. Kita menjadi satu dengan istri kita dan satu daging. Tapi jangan satu tubuh tadi ya, maksud dengan percabulan. Tetapi satu daging ini penting untuk kita hayati, kita hidupi. Tetapi ada bagian yang tidak kelihatan namanya roh.
Dan menurut saya ini sangat teologis, bagaimana kita menjadi awal dari pernikahan dan awal keluarga. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya tidak ingin menjelekkan Bapak Ibu ya, tetapi saya boleh tes, tapi nggak usah dijawab angkat tangan juga. Tapi yang baik boleh angkat tangan. Tapi ya campur kelihatan juga, nggak enak juga itu ya. Ya udah diem aja pokoknya gitu ya. Nanti saya nggak enak jelek-jelekin jadwal kan nggak enak. Kalau baik-baikin saya sih mau gitu. Tapi kalau angkat tangan baik, berarti yang lain kan tidak baik ya, ini nggak juga. Ya udah diem aja gitu ya. Ketika Bapak Ibu mulai pernikahan, mulai nggak ada doa dan baca firman. Pikir aja ya. Kalau Bapak Ibu sudah mulai dari awal pernikahan, ya itulah yang seharusnya lakukan. Dan disitulah menjadi satu roh. Berdoa dan baca firman Tuhan. Dan kelihatannya kok Bapak Ibu lihat saya kok tanda-tandanya sih ya seperti itu ya. Tanda-tandanya seperti itu. Tapi ini penting sekali. Ketika kita menjadi satu roh, bukan satu daging aja. Mulailah dengan apa yang ada disebut dengan satu roh tadi. Baca firman dan juga berdoa. Ini senja mana senja? Senja ada di sini ya. Kata arti Felix hadir. Saya selalu tanya agak ketika diberikan pernikahan, baca berapa pasal? Betul ya? Berdoa enggak? Sebelum menikah, saya ajak mereka untuk ayo berdoa bersama dengan pasangannya. Baca firman. Dan itu harus. Karena situlah pentingnya menjadi satu roh. Dan menjadi awal pernikahan yang sungguhnya di dalam Tuhan. Amin Bapak sekalian. Amin. Lakukan. Tidak apa-apa yang sudah terlambat dan lewatkan belum tahu. Tapi kalau sekarang sudah tahu, lakukan. Jadi awal pernikahan yang terlambat lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Ada peribahasa seperti itu. Lakukan. Karena ini betul-betul satu roh. Saya sudah sempat katakan. Berdoa itu bukan sekedar apa yang kita ucapkan saja, kata-kata atau kalimat yang kita keluarkan. Tapi betul-betul melibatkan seluruh yang ada dalam diri kita. Ketika saya marah dengan anak saya pun saya sulit untuk berdoa, jujur aja. Bahkan perlu gencatan senjata dulu, berhenti dulu berdoa. Tidak gampang. Karena melibatkan bagaimana saya bisa mendoakan anak saya kalau saya lagi ribut dengan dia, tidak gampang. Butuh proses. Dan itulah keluarga kan. Tidak luput daripada pertengkaran, perselisihan. Tapi kalau keluarga kita dimampukan berdoa bersama, saya meyakini inilah awal daripada pernikahan atau awal daripada keluarga kita. Mau jadi let the family be the family. Berdoalah, bacalah firman Tuhan. Ada bagian-bagian yang lain tentang satu roh ini. Tetapi boleh disimpulkan, lakukan dua bagian ini aja dulu. Dan kita akan menjadi satu roh. Semakin banyak berdoa, kita akan semakin banyak memahami. Meskipun belum tentu berarti akan akur-akur saja. Enggak. Tetap aja keributan itu. Tetapi berdoa itu menyelesaikan banyak perkara. Menyelesaikan banyak perkara. Saya masih ingat persis ketika menikah di awal-awal dengan istri saya, waduh, semangat sekali untuk berdoa, apalagi mendoakan ketika hamil Ibel itu, tiap hari tak cium perutnya berita ya. Doain, ya terima kasih Tuhan untuk berkatmu, makanya Ibel itu banyak disayang katanya anak pertama. Tapi anak kedua Bebe juga sama aja, tiap hari tak cium perutnya berita yang mengembang itu ya. Serius, dan kami berdoa bersama. Tapi ada bagian-bagian yang hilang doa. Karena wah kan Pak ini tidak pendeta, ya betul. Makasih lupa berdoa juga, makanya hari saya juga diingatkan kembali. Satu roh itulah awal dari pernikahan, awal daripada keluarga kita. Silakan berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang disekuat, ketika kita ada dalam satu roh,
ada dalam persekutuan dengan keluarga kita. Sebenarnya kita membuka ruang-ruang profetik, ruang-ruang profetik. Maksudnya seperti ini, sekali lagi ini nggak gampang dipahami, tapi gini ya. Kalau kita berdoa, saya percaya dengan kita rajin berdoa, 1 kali, 2 kali, saya percaya ada kata-kata yang tidak ingin kita ucapkan, tetapi itu mengalir begitu saja, yang berasal pada roh, pada Tuhan, yang kita ucapkan di dalam doa ini. Kalau kita punya pengalaman berdoa, dan itu saya alami. Saya nggak ingin berdoa, kita berdoa seperti ini, tapi tiba-tiba muncul ada doa-doa seperti itu. Nah, ketika kita ada satu roh, ada persekutuan bersama dengan keluarga kita di dalam pernikahan kita, saya percaya ini membuka ruang profetik seperti itu. Nah, ketika ada ruang profetik seperti itu buatan-buatan seperti itu, bisa jadi itu cara Tuhan menuntun keluarga kita. Bisa jadi, meskipun Tuhan tidak berkata secara audible kepada kita, tetapi Tuhan bisa memakai kita di dalam doa-doa, mengucapkan doa kita. Di awal-awal doa, persekutuan doa pagi, kayak pengharapan, Tuhan tuh tiba-tiba nyuruh saya berdoa supaya punya jemaat dokter. Ya, saya nggak pengen berdoa seperti itu, tapi Tuhan tuntun dan saya nggak bisa menahan mulut saya. Ya, saya doakan Tuhan, kami ingin ada jemaat yang dokter supaya apa? Kita punya kegiatan lebih banyak. Ternyata kita punya dokter gigi, tapi anak dokter gigi, Bu Monik punya anak dokter juga, dokter gigi, dan satu lagi dokter umum gitu ya. Ya, Tuhan berkati. Ya, seperti apa yang lain nggak tahu. Tetapi sekali lagi, satu roh atau persekutuan itu membuka ada ruang profetik, dan itu bisa menjadi penting bagi kita. Bukan nadanya, wah Pak Edi itu ngeroh-ngeroh banget. Ya, rohnya yang ada di dalam diri kita kan tidak bisa kita tahan. Saya bisa menahan diri kita, tidak. Tetapi saya bukan bergaya-gaya roh-rohan, saya ingin bernubuat seperti ini, enggak. Banyak nubuat yang palsu, yang berarti kan sudah nggak ada nabi lagi. Saya percaya itu. Tetapi Tuhan bisa memakai kita di dalam satu roh tadi, ada persekutuan, kita ada terbuka ruang profetik yang tidak selalu terjadi, tapi bisa terjadi. Jika ada tekanan di dalam diri kita, bisa jadi profetik itu keluar. Dan bisa menjadi tanda, ternyata Tuhan nuntun kita. Ternyata kebutuhan keluarga kita seperti itu. Yang di luar pemikiran kita, meskipun kita cek segala macam, itu tes segala macam, jadi ruang profetik itu kan lebih daripada segala itu. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, tapi Tuhan bisa memakai kita, keluarga kita. Slide berikutnya lagi. Nah, Bapak sekalian, di dalam berteologi itu ada hal yang disebut dengan perikoresis, dan ini juga disebut di dalam restra kita. Perikoresis itu apa? Artinya adalah rotasi atau sirkulasi atau berputar di dalam ruang. Nah, ini menarik. Perikoresis itu rotasi, sirkulasi atau berputar di dalam ruang. Jadi ada, kalau kita menyebut dengan keluarga, itu kan ada di dalam lingkaran keluarga yang terbatas, tadi ada batas-batasnya dan ada aturannya. Dan itu kan bergerak. Nah, perikoresis ini sangat, menurut saya, sangat tepat dan bisa terapkan dari keluarga. Bagaimana keluarga yang disebut dengan keluarga itu meresapi satu dengan yang lainnya. Jadi proses saling meresapi satu dengan lainnya itu penting di dalam keluarga kita. Kalau kita tidak bisa memahami pasangan kita, memahami anak kita, atau mertua kita, atau bagian-bagian lain dalam keluarga kita, itu susah sekali keluarga itu bergerak. Tetapi ketika kita paham ada perikoresis atau rotasi, sirkulasi atau berputar dalam ruang, kita bisa meresapi satu dengan lainnya. Jadi bukan hanya mengerti, meresapi itu kan menjadi satu. Firman Tuhan berkata bahwasanya aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, dan Bapa di dalam aku. Itulah perikoresis, menjadi satu. Ada kesatuan relasional. Nah, pemahaman perikoresis ini baik untuk kita memahami dan keluarga kita. Let the family be the family. Keluarga menjadi keluarga. Ketika anggota-anggota keluarga itu bisa saling meresapi.
kadang kita bisa dibuat salah mengerti oleh keluarga kita. Ya, yang pahit-pahitnya warga itu meninggalkan kita dan tidak bisa terima kita. Tapi kalau terjadi, kita bisa mengerti ada perikoresis seperti ini. Ada proses yang terus-menerus saling meresapi tadi. Ada marah, iya, bisa meninggalkan sesaat. Tetapi ada kerinduan untuk balik lagi. Ternyata ketika perikoresis dalam keluarga kita terus hayati, orang itu kangen. Marah seperti apa akan balik lagi. Kecewa seperti apa akan balik lagi. Karena ada perikoresis ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini teori perikoresis ini. Dan ini ada di Alkitab kita. Tetapi ini menjadi sesuatu yang hidup dalam hidup kita. Ketika kita bisa melakukan itu, ada kesatuan relasional, di mana kita saling meresapi satu dengan lainnya. Apa yang ada dalam diri saya, ya itu saya ada di dalam saya, menjadi satu daging tadi. Istri saya juga sama, dan Bapak Ibu juga sama yang dari keluarga. Keluarga suami istri menjadi satu daging. Perikoresis tadi terus berputar, berotasi, memahami satu dengan lainnya. Saya sudah diingatkan waktu saya sudah mulai tipis. Ketika pelayanan di Batu Petumbang, bisa saya sampaikan di Batu Petumbang ya, tapi ini hal yang sangat memberkati saya, makanya saya perlu menyampaikan bagian ini. Pak Adwi bisa siap-siap ya. Pelayanan begitu banyak, ada pelayanan kesehatan, pelayanan apa ya, macam-macam lah, itu ada Pak Alep juga sempat pijat, itu juga Pak Alep ahli pijat, dan kemudian ada pelayanan penjualan pakaian, pantas pakaian dan segala macam. Nah, saya juga ke bagian pelayanan, tetapi di situ diselipkan, di mana saya itu diculik untuk saya berkunjung ke dua tempat di mana ada jemaat yang sakit. Yang satu kami datang pertama ada pada jemaat yang apa ya, kena apa ya istilahnya, herpesnya udah parah, sehingga ketika kami datang, jadi itu mereka nggak ada ubin, cuma tanah, terus dikasih lembaran plastik itu keluar dan istilahnya ngesot gitu, cukup parah. Dan itu karena sudah cukup parah, artinya katanya nggak bisa diobati lagi karena keterbatasan di sana, pengobatan begitu jauh, butuh 3 jam ke Pangkal Pinang, dan kadang nggak bisa ditangani di Pangkal Pinang, harus pergi tempat lain. Kami doakan dan kami memuji Tuhan. Biasanya saya tanya, pingin puji apa? Pujian apa yang pingin? Kalau ada, yuk kita nyanyi bersama. Kemudian kedua, saya datang lagi ke tempat satu ibu-ibu. Dia kena cancer dan cukup lama. Dan harapan hidupnya sudah semakin tipis karena kansernya begitu parah. Sama kondisi rumahnya sama, itu nggak ada ubin, tanah yang ditutup dengan plastik aja. Saya Burita sama Pastor Sam, ya, 3 sama Bapak Ibu Yohanes Larui sama satu jemaat di sana. Kami datang ke rumahnya. Dan kami datang, si ibu ini dalam kondisi badannya habis kurus kering karena dia cancer, dan telapak tangan itu bengkaknya hampir 3 kali lipat dari telapak tangannya sendiri. Jadi maksudnya kalau ini tebalnya segini bisa 3 kali lipat, sangat bengkak. Dan ketika kami datang, waduh, ya sedih sekali lihat kondisi seperti itu ya. Kemudian kami doakan dan kami nyanyi bersama. Dan ketika Bu mau nyanyi apa, Ibu? Dia pilih satu pujian. Dan dia nyanyi seperti ini. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Sorry, saya emosional ya.
Katakannya seperti ini, aku percaya aku dapatkan yang terbaik. Aku percaya aku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya aku dapatkan yang terbaik. Terbaik dari ibu ini nyanyi dengan sekuat tenaga dia. Bahkan di tengah nyanyiannya dia mengangkat tangannya satu yang bukan pegang. Aku percaya dapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Ibu ini nyanyi. Saya nangis. Saya nangis. Kok bisa ya? Dalam kondisi sakit parah, harapan hidupnya kecil, tetapi dia merasa dapat yang terbaik dari Tuhan. Ketika ibu itu, sebelum saya dikasih tahu oleh pendeta hamba Tuhan di sana, Pak Yunus Larui, di dalam kesakitannya, justru suaminya itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan pada waktu dia sehat, tapi justru pada dia sakit. Pujian ini memberkati saya, dan pujian ini menjadi saksi iman, kesaksian dari ibu tadi. Meskipun kondisinya buruk, tapi ibu ini percaya dapat yang terbaik daripada Tuhan. Seringkali kita jengkel pada keluarga kita, marah pada keluarga kita, tapi saya hanya mengingatkan, pasangan kita adalah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Anak-anak kita yang tidak pernah dan tidak bisa kita membentuknya sedikit, sama semua dibentuk oleh Tuhan. Itu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Termasuk orang tua kita. Kita nggak bisa milih orang tua, tapi percaya itu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Termasuk mertua kita. Dan semua terbaik. Kalau kita bisa memahami bagian yang terbaik dalam diri kita, betapa indahnya keluarga kita. Ada perselisihan, ada pertengkaran, tapi mari kita sama-sama, engkau yang terbaik buat aku, kalian terbaik buat aku. Begitu juga semua keluarga mengatakan yang terbaik. Saya akan mencoba menyanyikan bagian ini, dan Bapak Ibu yang bisa nyanyikan lagu ini, mari kita nyanyikan bersama itu ya. Bu Yuli sudah bisa nyanyi lagu ini, bisa bantu saya. Pimpin di doa pagi Bu Yuli ada. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Sekali lagi, aku percaya. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan yang percaya ku dapatkan yang terbaik dari puji haleluya. Puji haleluya, haleluya, syukurannya musik dan Bu Yuli menyanyikan dengan setengah suara. Bapak Ibu sekalian yang berkumpul dengan keluarga, kita tidak pernah bisa memilih keluarga kita, tetapi melalui pujian ini sekaligus kesaksian daripada Ibu Esther yang sekarang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan,
Kita mengerti keadaan yang sulit sekalipun, Bu Esther bisa memahami itu yang terbaik bagi dia. Seburuk-buruknya keluarga kita, gak ada yang lebih membahayakan ketika berhadapan dengan maut. Kita dapat pelajaran yang sangat baik. Mari kita lakukan bagian kita, dan kita melihat bahwasanya pasangan kita itu yang terbaik, yang kita pilih sekaligus yang terbaik buat berikan bagi kita. Saling berpeganglah tangan bagi Bapak Ibu dan keluarga yang ada. Bapak Ibu hanya katakan, engkau yang terbaik bagiku. Silakan katakan bergantian, engkau yang terbaik, engkau yang terbaik. Segala anggota keluarga Bapak Ibu sekalian saat ini tidak hadir sekalipun, katakan, dia yang terbaik bagi saya. Meskipun saat ini kita tidak bisa berjumpa atau keterbatasan yang tidak dapat kita jumpai, tapi katakan, dia yang terbaik bagi saya. Maka saya percaya dia akan menolong kita semua untuk kita menjadi keluarga sesungguhnya bagi Tuhan. Kau terbaik, kau terbaik, kalian terbaik dalam diri saya. Meskipun saat ini ada bagian-bagian tidak baik, tapi percayalah itu yang terbaik bagi kita, dan Tuhan sediakan pasti yang terbaik. Sampai kesempatan bagi para pemimpin keluarga atau disebut dengan suami, silakan mendoakan keluarganya. Doakan mereka yang terbaik. Dalam 1-2 menit ke depan, silakan berdoa. Ya Tuhan, inilah doa kami. Bukan kebetulan kalau kami ada di pada tempat ini. Kami lebih diingatkan bahwasanya keluarga kami adalah yang terbaik, yang Tuhan sediakan berikan bagi setiap kami. Ketika kami memahami yang terbaik, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada sakit hati yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kekecewaan yang tidak bisa diselesaikan. Karena Tuhan berikan yang terbaik bagi setiap kami. Amin. Saya undang kita semua untuk mengakhiri khotbah ini. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita semua berdiri. Aku percaya aku dapatkan yang terbaik.
keluarga, ada banyak hal yang seringkali kita tidak paham. Bapak-bapak kerajaan Allah, Bapak Abraham memiliki masalah sampai dengan usia lanjut. Bagaimana dia harus bergumul dengan masa depannya. Demikian juga Bapak Ishak, Bapak Yakub apalagi gitu ya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita juga mengerti mengapa itu terjadi. Tetapi ada satu nasihat dalam ujian yang hendak kita sampaikan bersama, jangan pernah menyerah. Kita nyanyikan 2 kali. Untuk yang kedua kita nyanyikan dengan berdiri bersama, dan Pendeta Adi nanti akan menutup doa kita dengan pegang rasul. Tuhan tak pernah janji, tapi selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menemani. Tuhan tak pernah janji dan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mengingat Tuhan ada, jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mengingat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyikan dengan berdiri bersama. Tuhan tak pernah janji, tapi selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menemani. Tuhan tak pernah janji dan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mengingat Tuhan ada, jangan masih menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mengingat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Jangan berputus asa, mengingat Tuhan ada, jangan pasti menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mengingat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang sekelabat dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada